Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Febrianti Amelia dengan NIM 0311220022. Dari Fakultas Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja Subang. Di sini saya akan mereview mata kuliah ekonomi syariah yang berjudul transaksi ekonomi dalam Islam, tapi secara general atau secara umum, tidak akan lebih spesifik. Transaksi merupakan tindakan yang melibatkan dua orang individu untuk melakukan muamalah. Salah satunya ialah bertransaksi, jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya. Negosiasi juga bisa ya. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan apa yang mereka atau si individu itu butuhkan atas dasar kedua belah pihak suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan. Mengapa transaksi ekonomi itu penting bagi kita? Karena tiada hari manusia tidak bertransaksi. Dalam hal itu pasti ada saja manusia atau individu yang melakukannya sengaja. Mengapa Islam mengatur transaksi dalam bermuamalah? Karena agar manusia mendapatkan kehalalan, agar manusia mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, agar manusia mendapatkan keberkahan, keriduan, dan lain sebagainya dalam menjalani hari-harinya. Karena sejatinya barang yang berasal syubhat atau tidak jelas antara haram dan halal itu akan menghambat doa-doa kita yang kita panjatkan. Oleh karena itu Islam mengaturnya agar halalan dan thayyiban. Menjalankan ekonomi secara lebih syar'i adalah salah satu kewajiban yang seharusnya manusia mentaati, dan tidak ada satupun aturan Islam yang bisa atau layak manusia tentang itu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pendalil yang berkaitan dengan ekonomi Islam, itu Quran surat Al-Baqarah ayat 192. Dan selanjutnya ada prinsip pelaksanaan transaksi Islam. Yang pertama ada akad atau perjanjian. Akad merupakan salah satu syarat sahnya suatu transaksi muamalah dalam Islam. Makna akad secara syar'i adalah hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat, mempunyai pengaruh secara langsung terhadap sesuatu yang diikatkan atau yang ditransaksikan. Dalilnya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, yang demikian dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Dan yang kedua ada berniaga dengan jalan suka sama suka. Maksudnya di sini adalah dalam sebuah bertransaksi, termasuk pada transaksi ekonomi, maka pelaksanaannya harus dilakukan karena ada unsur suka dan tidak ada keterpaksaan dalam transaksi tersebut. Yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadapmu. Dan yang ketiga adalah larangan penipuan. Dalam Islam, menipu orang lain adalah dosa. Harta yang kita miliki hasil dari menipu itu, yang pertama tidak akan berkah, yang kedua tidak akan enak dimakan, dan lain sebagainya. Nabi SAW pernah bersabda, jauhilah jual beli yang mengandung penipuan. Maksudnya di sini tuh kayak mengurangi timbangan, ketidakjujuran. Itu adalah salah satu larangan Rasulullah untuk kita umatnya agar menjauhi larangan menipu orang lain, karena itu adalah merugikan dan itu adalah dosa dan akan dihisab nanti di akhirat. Dan adalah Islam melarang beberapa hal terkait kegiatan transaksi ekonomi. Yang pertama, Islam tidak diperbolehkan mempergunakan cara-cara yang batil. Kita harus melakukan transaksi tersebut secara halal.
toyib, baik. Tidak boleh melakukan kegiatan secara riba. Kita boleh meminjamkan uang tapi tidak boleh dengan adanya bunga. Tidak boleh dengan cara aniaya, tidak boleh mempermainkan takaran, tidak boleh dengan cara spekulasi atau dengan juga berjudi. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang yang haram. Ya begitu. Syarat-syarat jual beli. Ini jual beli baik dari si pembeli dan si penjual. Yang pertama balig. Balig di sini kalau buat perempuan yang umurnya lebih dari 9 tahun atau yang sudah haid, dan yang kedua bagi laki-laki yaitu umur 15 tahun dan sudah mimpi basah. Yang kedua ada berakal sehat, yaitu berakal sehat di sini adalah orang yang secara sadar full, bukan orang gila atau orang yang sedang mabuk. Dan yang ketiga ada atas kehendak diri sendiri, dalam artian bukan paksaan. Dan adapun uang dan barangnya haruslah halal dan suci, jauh dari kata haram, bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, keadaan barang dapat diserah terimakan. Yang empat, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Dan yang kelima adalah milik sendiri, dalam artian kita menjual barang itu harus milik sendiri, gitu ya. Ada ijab kabul. Contoh seperti ijab kabul itu adalah sah dari penjual dan pembeli. Nah, di sini saya akan membahas menyenggol sedikit tentang syirkah. Syirkah itu dalam bahasa itu disebut dengan perseroan. Berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah yang pertama ada kedua belah pihak yang berakad. Yang kedua ada objek akad yang disebut juga dengan ma'qud alaih, mencakup pekerjaan atau modal. Yang ketiga ada akad yang disebut juga dengan istilah sigot. Adapun syarat sah akad harus berupa sorup, yaitu atas aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Di sini ada 4 syirkah. Ada syirkah inan, syirkah abd, syirkah wujuf, dan yang terakhir ada syirkah mufawadoh, syirkah mudharabah, dan syirkah mujara'ah dan muqabarah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.